Di sebuah desa, hiduplah seorang kepala keluarga dengan kedua istrinya. Istri pertama melahirkan seorang putri yang diberi nama Bawang Putih. Istri kedua juga melahirkan seorang putri yang diberi nama Bawang Merah. Keluarga ini hidup dengan harmonis dan penuh kebahagiaan. Hingga pada suatu ketika, sang kepala keluarga meninggal karena terkena suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Karena tak sanggup menerima kepergian sang suami, Ibu Bawang Putih pun merasa depresi hingga akhirnya meninggal karena terkena serangan jantung. Kini, Bawang Putih pun hidup bertiga bersama Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah. Kehidupan Bawang Putih juga berubah drastis semenjak kepergian orang tuanya. Tidak hanya ia merasa kesepian, ia juga merasa kelelahan karena dibebani oleh pekerjaan-pekerjaan rumah yang diberikan oleh Ibu Bawang Merah. Bawang Putih juga sering diperlakukan secara tidak adil oleh Bawang Merah dan ibunya. Ia sering dibentak jika melakukan suatu kesalahan, baik sekecil apapun itu. Kerja begitu saja tidak becus. Jangan ulangi lagi kesalahanmu. Dasar gadis bodoh. Sudah, sekarang aku ikut kotorkan nama kamu. Sudah, sana cuci pakaian adikmu. Dasar tidak becus. Bawang Putih pun pergi menuju ke sungai terdekat untuk mencuci pakaian milik Bawang Merah. Sesampainya di sungai, ia duduk di tepi dermaga dan mulai mencuci pakaian. Saat sedang sibuk mencuci pakaian milik Bawang Merah, ia teralihkan karena mendengar suatu teriakan meminta tolong. Tolong! Bawang Putih pun segera berdiri dan berlari menuju ke sumber suara. Namun ia dikejutkan oleh seekor ikan yang terjerat sebuah jaring. Tanpa berbasa-basi, Bawang Putih pun segera menolong sang ikan. Ia dengan perlahan memotong jaring-jaring yang terjerat di tubuh sang ikan dan kemudian melepas kembali ikan itu ke sungai. Terima kasih Bawang Putih. Tidak usah berterima kasih, lagi pula saya menolongmu. Setelah berbicara kepada sang ikan, Bawang Putih baru tersadar bahwa ikan itu berbicara. Hah? Kamu, ikan, bisa bicara? Benar, namaku Emas. Dulunya aku adalah seorang putri kayangan, namun karena melakukan kesalahan, aku dikutuk menjadi ikan mas. Oh, saya turut bersedih. Tidak apa-apa, lagi pula itu kesalahan saya dan itu sudah lama berlalu. Sudahlah, sekarang biarkan saya membalas kebaikanmu. Rendamlah semua pakaian kotormu dengan air sungai ini. Oh, baiklah. Bawang Putih kemudian merendam pakaian milik Bawang Merah di air sungai seperti arahan sang ikan. Seketika, pakaian kotor itu menjadi bersih dan wangi. Bawang Putih terkagum dengan kekuatan sang ikan. Bawang Putih pun menoleh ke arah ikan dengan rasa takjub tergambar di seluruh wajahnya. Wah, kau sangat hebat. Terima kasih banyak. Hahaha, tidak perlu berterima kasih. Lagi pula saya hanya sedang membantu. Semenjak saat itu, Emas si ikan menjadi sahabat Bawang Putih. Apabila Bawang Putih pergi untuk mencuci pakaian di sungai, maka Emas akan muncul ke permukaan untuk membantu sekaligus menemani Bawang Putih. Melihat cucian yang banyak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, Ibu Bawang Merah pun menjadi curiga bahwa ada yang membantunya. Kemudian di suatu hari, Ibu Bawang Merah menyuruh Bawang Putih untuk mencuci pakaian dalam jumlah yang banyak. Namun setelah Bawang Putih berangkat, Ibu Bawang Merah memanggil Bawang Merah. Merah, anakku sayang. Kenapa ibu manggil Merah? Merah sedang berdandan tahu. Sudah, nanti kakak berdandanmu itu. Sekarang ibu ingin kamu untuk membuntuti Bawang Putih. Hah? Mengapa ibu ingin Merah membuntuti anak kecil itu? Memang kamu tidak penasaran bagaimana anak itu dapat menyelesaikan cucian yang banyak dalam waktu yang singkat? Bagaimana jika ada seseorang yang membantunya? Ibu ada benarnya. Baiklah. Bawang Merah pun kemudian bergegas berangkat menuju ke sungai di mana Bawang Putih biasa mencuci pakaian mereka. Sesampainya di sungai, Bawang Merah diam-diam bersembunyi di belakang pohon dekat Bawang Putih. Bawang Putih tidak menyadari akan keberadaan Bawang Merah yang sedang mengamatinya. Bawang Merah memerhatikan Bawang Putih yang asyik berbicara dengan seekor ikan emas. Namun, Bawang Merah sangat terkejut ketika sang ikan menjawab Bawang Putih. Bawang Merah pun langsung memberitahu ibunya akan hal yang baru saja ia lihat. Di keesokan harinya, Ibu Bawang Merah menyuruh Bawang Putih untuk mencari kayu bakar, sementara Bawang Merah mencuci pakaian. Sesampainya Bawang Merah di sungai, ia pun duduk di tepi dermaga dan menirukan apa yang dilakukan oleh Bawang Putih kemarin. Melihat ikan itu muncul ke permukaan, Bawang Merah pun dengan cepat melemparkan jaring yang sejak tadi ia sembunyikan di bawah pakaian. Tidak, lepaskan saya.
Yang benar saja, kau telah membantu bawang putih dan saya akan pastikan kamu tidak akan melihatnya lagi. Setelah menangkap sang ikan mas, bawang merah pun kembali pulang dengan penuh rasa bahagia. Ibu, mereka telah mengambil ikan ini. Wah, ternyata ikan ini cukup besar. Kira saja kalau kita rebus. Jangan direbus, Bu. Kita panggil aja. Sudah, kita serapkan saja. Kita harus menyisakan dia dari bagian ikan ini juga. Bagian tulangnya. Wah, kau sangat pintar. Mereka kemudian menuju ke dapur untuk memasak sekaligus memakan ikan mas yang malang. Mereka kemudian membungkus tulang ikan itu dengan menggunakan daun pisang. Tak lama setelah itu, bawang putih pun pulang. Bawang merah dan ibunya kemudian berpura-pura baik di depan bawang putih. Wah, terima kasih banyak. Apa kalian tidak ingin makan juga? Kami sudah makan sebelum kamu pulang tadi. Sudah, cepat buka lauknya. Kalian mau dan mau makan emas. Bagaimana bisa kamu baru sadar? Ini sangat lucu. Dengan lemas, bawang putih menuju ke halaman rumah sambil membawa tulang sahabatnya tersebut dan perlahan menguburkannya di halaman rumah mereka yang berada di dekat jalan. Kemudian di keesokan harinya, pangeran pergi ke desa bersama kedua pengawalnya untuk melakukan pengamatan di sekitar desa. Namun sang pangeran teralihkan oleh sebuah bunga yang indah. Hei, apakah kau pernah melihat bunga seperti itu sebelumnya? Tidak, aku tidak pernah melihat bunga ini sebelumnya. Sebaiknya kita tetap waspada. Siapa pemilik bunga yang indah ini? Dia pangeran, anak saya menanam dan merawat bunga ini. Ah, benarkah? Benar, pangeran. Namaku adik. Kenapa, pangeran? Jadi kaulah yang menanam dan merawat bunga ini. Iya, pangeran. Jadi adik tahu bunga ini memiliki bibit seperti apa? Bunga ini tidak berasal dari bibit, pangeran, namun dari seekor ikan mas. Ikan mas yang biasa di dermaga itu. Iya, pangeran. Pantas saja ikan itu sudah tidak pernah terlihat lagi. Ternyata ikan itu sudah mati. Ikan itu indah, namun beracun. Kulit akan melepuh dan terasa seperti terbakar bagi siapapun yang memakannya. Tidak. Nak, bawang merah tenang, nak. Ibu, merah tidak bisa terlihat seperti ini. Nak, bawang merah. Tunggu, sudah biarkan saja pada pendosa itu pergi. Mereka adik dan ibu saya, pangeran. Memangnya mereka pernah menganggapmu selayaknya anak dan kakak? Tidak, pangeran. Begini, bagaimana jika kamu tinggal di sana bersamaku dan menjadi adik angkatku? Apa pangeran yakin ingin mengangkat saya untuk menjadi adik pangeran? Tentu. Bawang putih, berkenankah kamu menjadi adik angkat saya? Iya, pangeran. Cerita ini diakhiri dengan bawang putih yang kini tinggal di kerajaan sebagai adik angkat sang pangeran. Di sisi lain, bawang merah dan ibunya yang melarikan diri ke hutan sudah tak terlihat dan tak diketahui di mana keberadaan mereka. Pesan moral dari cerita ini adalah setiap perbuatan jahat pasti akan dapat celaka.